Guinea, sebuah negara di Afrika yang jarang diketahui banyak orang, dan baru populer akhir-akhir ini karena akan menjadi lawan Indonesia di ajang kualifikasi Olimpiade Paris cabang sepak bola. Sebenarnya banyak hal menarik yang bisa kita bahas dari negara Guinea, mulai dari geografi, sejarah, ekonomi, penduduk, dan lain-lain. So, mari kita bahas lebih lengkap tentang negara Guinea dan sisi lain dari negara ini, hanya di Geo Curious. Nah, mungkin kalian juga pernah mendengar tentang nama Guinea, dan ternyata ada beberapa negara di dunia ini yang mempunyai nama Guinea pada nama negaranya, seperti Guinea, Guinea-Bissau, Equatorial Guinea, dan juga Papua New Guinea, atau yang sering kita sebut dengan Papua New Guinea. Lantas, dari mana sih asal-usul nama kata Guinea ini, dan apa arti dari kata ini? Jadi, kata Guinea berasal dari istilah bangsa Berber yaitu Guinoa, yang berarti negara orang kulit hitam. Karena di masa lalu Afrika sering disebut dengan Guinea, yang menuju kepada negara untuk orang-orang berkulit hitam. Nah, itu merupakan salah satu arti dari kata Guinea, dan masih ada beberapa teori lain mengenai kata Guinea ini. Mungkin kita bahas lain waktu. So, untuk bendera sendiri, negara Guinea mempunyai bendera dengan 3 warna, yaitu merah, kuning, dan juga hijau. Yang dimana warna merah melambangkan keberanian dan perjuangan akan kemerdekaan, sedangkan warna kuning melambangkan kekayaan alam Guinea seperti emas dan hasil tambang lainnya. Dan warna hijau melambangkan vegetasi yang subur di Guinea dan juga melambangkan hutan yang luas di negara ini. Jadi begitulah negara Guinea secara etimologi. Lalu bagaimana dengan kondisi geografis negara ini? Mari kita bahas. So, secara geografis, Guinea terletak di Afrika Barat yang berbatasan dengan Guinea-Bissau di barat laut, Senegal di utara, Mali di timur laut, Pantai Gading di timur, Sierra Leone di barat daya, dan Liberia di selatan. Nah, Guinea sendiri terbagi menjadi 8 provinsi dan beribu kota di Conakry, yang juga merupakan kota terbesar dan pusat ekonomi negara ini. Selain Conakry, kota penting lainnya di Guinea termasuk Kankan, Zerekore, dan juga Kindia. Lalu bagaimana nih dengan sistem pemerintahan di negara Guinea? Jadi, sistem pemerintahan di Guinea sendiri adalah republik semi-presidensial, yang dimana presiden menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pemerintah dan koordinasi antara berbagai kementerian. Jadi ya, tingkat pemerintahan paling tinggi di Guinea itu adalah presiden, kedua baru Perdana Menteri. Nah, selanjutnya, lalu bagaimana dengan kondisi fisik geografis negara Guinea? Secara fisik, Guinea memiliki keanekaragaman geografis yang meliputi dataran rendah di sepanjang pesisir barat hingga pegunungan di pedalaman timur. Guinea memiliki garis pantai sepanjang 320 km di Samudra Atlantik, yang dimana wilayah ini memiliki dataran rendah yang subur dan merupakan pusat ekonomi Guinea. Sedangkan iklim di zona ini adalah iklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Dan fakta menariknya, Guinea merupakan salah satu negara terbasah di dunia, ya karena curah hujan di sana cukup tinggi. Lalu bagaimana nih dengan kondisi geografis pegunungan di Guinea? Wilayah pegunungan Guinea sendiri juga sering disebut sebagai Volta Jalon, yang dimana di zona ini terdiri dari dataran tinggi dan pegunungan yang mencakup sebagian besar wilayah tengah Guinea. Ketinggian pegunungan di daerah ini mencapai 1.500 meter di atas permukaan laut. Adapun gunung tertinggi di Guinea adalah Gunung Nimba yang mencapai ketinggian 1.752 meter di atas permukaan laut yang terletak di bagian tenggara negara ini. Nah, selain itu, Guinea juga dijuluki sebagai mata airnya Afrika. Mengapa dijuluki demikian? Hal ini dikarenakan Guinea memiliki banyak sungai yang merupakan sumber air bersih bagi negara-negara di Afrika lainnya. Adapun sungai-sungai penting yang mengalir dari negara Guinea seperti Sungai Niger dan juga Sungai Gambia. Dan berbicara tentang Sungai Niger, aku pernah bahas tentang Sungai Niger dan negara Niger di videoku yang ini. So, jika kalian tertarik, langsung saja tonton video tersebut. Karena Guinea memiliki hutan yang cukup luas, oleh karena itu, Guinea memiliki keanekaragaman hayati yang cukup kaya. Hal ini kemudian diikuti oleh banyaknya spesies flora dan fauna yang ada di negara ini, seperti simak kobu, simpanse, nimba outerscrew, gorila, dan juga gajah Afrika. Jadi beginilah kondisi geografis dan kondisi geografis fisik negara Guinea. Lalu bagaimana dengan sejarah negara ini, dan benarkah negara ini dulu yang merupakan negara bekas penjajahan Prancis? Mari kita bahas. Wilayah yang sekarang dikenal dengan Guinea telah dihuni oleh manusia selama ribuan tahun yang lalu. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa pemburu, pengupul tinggal di wilayah tersebut sejak 8.000 tahun yang lalu.
Kemudian sekitar 2.500 tahun yang lalu, kelompok etnis seperti Susu, Fula, dan Mandinka mulai bermigrasi ke Guinea. Seiring waktu, beberapa kerajaan kuat mulai muncul di Guinea, termasuk Kerajaan Mali dan juga Kerajaan Songhai. Kerajaan-kerajaan ini mengendalikan perdagangan emas dan garam yang menguntungkan di wilayah tersebut. Jadi tidak heran, kerajaan-kerajaan tersebut saat itu menjadi salah satu kerajaan terkaya di dunia. Dan mungkin kalian juga pernah mendengar tentang Mansa Musa, yaitu salah satu pemimpin kerajaan Mali yang merupakan orang terkaya sepanjang masa. Nah, untuk Mansa Musa sendiri mungkin kita bahas di lain waktu lah ya. So, lanjut lagi ke sejarah negara Guinea. Pada abad ke-15, penjajah Portugis mulai tiba di Guinea. Mereka kemudian mendirikan pos perdagangan di sepanjang pantai dan terlibat dalam perdagangan budak di sana. Barulah pada abad ke-19 Prancis mengambil alih kendali atas Guinea dan menjadikan wilayah tersebut sebagai koloni Prancis di wilayah Afrika. Nah, pada saat itu Prancis menguasai banyak wilayah jajahan di Afrika seperti Senegal, Niger, Burkina Faso, dan lain-lain. Kemudian barulah pada tahun 1958 Guinea memperoleh kemerdekaan dari Prancis di bawah kepemimpinan Ahmed Sékou Touré. Dan sejak saat itulah Ahmed Sékou Touré menjadi presiden pertama negara Guinea, yang dimana pemerintahannya berlangsung selama beberapa tahun yang ditandai dengan korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, dan juga represi politik. Hal ini kemudian membuatnya digulingkan dalam kudeta militer yang dipimpin oleh Lansana Conté pada tahun 1984. Kemudian Lansana Conté berkuasa selama beberapa tahun hingga akhirnya pada tahun 2010, Conté meninggal dan digantikan oleh anaknya yaitu Alpha Condé, yang juga merupakan presiden demokratis pertama di Guinea yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Lalu kekuasaannya pun tidak berakhir dengan baik, karena lagi-lagi pada tahun 2001 terjadi lagi kudeta militer yang menggulingkan Presiden Conté dan membawa Mamadi Doumbouya ke tampuk kekuasaan. Namun ada beberapa kabar yang beredar alasan digulingkannya Alpha Condé karena presiden tersebut ingin menaikkan masa jabatannya dari 2 periode menjadi 3 periode. Dan mungkin ini adalah alasan yang masuk akal mengapa terjadinya kudeta militer lagi. Nah, karena kudeta militer inilah Guinea saat ini menghadapi sejumlah tantangan termasuk kemiskinan, korupsi, dan juga ketidakstabilan politik. Ya, tentu saja ini akan berpengaruh banyak kepada penduduk di negara Guinea. Jadi bagaimana sih dengan kondisi penduduk di negara Guinea? Langsung saja kita bahas di jumlah penduduk negara Guinea saat ini adalah sebanyak 14.400.000 jiwa berdasarkan data terbaru yang dikeluarkan oleh Worldmeter. Kepadatan penduduk di Guinea adalah 58 orang per kilometer persegi, yang dimana 39% penduduknya tinggal di perkotaan dan sisanya tinggal di pedesaan, dengan usia rata-rata di Guinea adalah 18 tahun. Dan ini merupakan usia produktif untuk mengembangkan perekonomian di negara Guinea tentunya. So, Guinea sendiri adalah negara multi etnis dengan lebih dari 30 kelompok etnis yang berbeda yang ada di negara ini. Adapun kelompok etnis mayoritas termasuk Fula sekitar 40%, Mandinka sekitar 30%, dan Susu sekitar 12%. Sedangkan untuk bahasa resmi di Guinea adalah bahasa Prancis karena negara ini merupakan negara bekas penjajahan Prancis. Dan bahasa ini digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan juga bisnis. Adapun bahasa lokal yang paling banyak digunakan di negara ini adalah bahasa Niger Kongo seperti Fulani, Mandinka, dan juga Susu. Lalu bagaimana dengan agama di negara ini? Nah, menariknya mayoritas penduduk negara Guinea adalah Muslim, yang dimana sekitar 85% penduduk negara ini beragama Islam. Adapun agama lain yang dianut di Guinea termasuk Kristen sekitar 10% dan sisanya agama lain seperti animisme. Lalu bagaimana sih dengan budaya-budaya di negara Guinea? Salah satunya aspek budaya penting dari negara Guinea adalah musik. Adapun alat musik tradisional umum yang dipakai adalah djembe atau drum tangan, kora atau kecapi dengan 21 senap, dan balafon atau yang sering juga disebut dengan xylophone. Nah, musik-musik ini sering dimainkan pada berbagai acara termasuk pertemuan sosial, upacara, dan juga perayaan keagamaan. Adapun fakta menarik lainnya dari negara Guinea adalah negara Guinea memiliki tingkat kesuburan yang tertinggi di dunia dengan rata-rata 4,9 anak per wanita. Jadi ya, rata-rata keluarga di Guinea memiliki lebih dari 4 anak. So, adapun harapan hidup di Guinea terbilang cukup rendah dengan harapan hidup hanya 58 tahun. Nah, harapan hidup yang rendah ini disebabkan oleh masalah kemiskinan di negara ini. Berbicara tentang kemiskinan, kenapa sih negara Guinea termasuk negara miskin? Padahal kan negara ini memiliki banyak sumber daya alam seperti bauksit dan juga emas. Mari kita bahas nih. Guinea sendiri memiliki perekonomian yang sedang berkembang dengan potensi yang cukup besar karena negara ini kaya akan sumber daya alam termasuk emas, berlian, biji besi, dan juga bauksit. Tapi sayangnya negara ini malah menjadi salah satu negara termiskin di dunia.
yang dimana pada tahun 2022 PDB per kapita Guinea adalah 1.200 US dollar. Angka ini jauh lebih rendah dari rata-rata negara Afrika Sub-Sahara dengan angka 1.700 US dollar. Lalu apa saja sektor ekonomi utama di negara Guinea? Yang pertama yaitu pertanian. Sektor pertanian mempekerjakan sekitar 60% dari angkatan kerja dan menyumbang sekitar 20% dari PDB. Sektor yang kedua itu pertambangan. Sektor pertambangan adalah salah satu sektor penting di Guinea dengan emas, berlian, dan biji besi sebagai ekspor utama. Dan juga pertambangan bauksit tentunya, karena Guinea merupakan negara penghasil bauksit terbesar kedua di dunia. Kemudian hasil dari produk-produk ini diekspor ke berbagai mitra dagang Guinea seperti Prancis, China, Rusia, Amerika Serikat, dan negara Afrika Barat yang tergabung dalam ECOWAS atau Forum Ekonomi Negara-Negara di Afrika Barat. Jadi yang akan kita bahas seberapa miskin sih penduduk di negara Guinea. Jadi saat ini sekitar 55% penduduk Guinea hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Adapun kemiskinan lebih parah terjadi di daerah pedesaan, yang dimana 75% penduduk yang hidup di pedesaan hidup di bawah garis kemiskinan. Tapi apa saja sih faktor yang menyebabkan negara Guinea menjadi negara miskin? Yang pertama adalah korupsi. Ya, korupsi adalah masalah besar bagi negara Guinea. Karena korupsi ini menghambat pembangunan infrastruktur di Guinea, sehingga infrastruktur di Guinea masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Contohnya seperti jalan yang buruk, pasokan listrik yang tidak stabil, dan akses yang terbatas ke air bersih. Dan yang terakhir disebabkan oleh ketidakstabilan politik. Ketidakstabilan politik di Guinea disebabkan oleh pemerintahan yang tidak efisien menjalankan tugasnya, dan juga kudeta militer yang dilakukan selama bertahun-tahun, yang kemudian menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di sana. Jadi ya, upaya terpenting harus dilakukan oleh pemerintah Guinea saat ini adalah mengatasi permasalahan korupsi. Dan selanjutnya meningkatkan infrastruktur dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dan ini tidak lain dan tidak bukan yang bertujuan untuk mengangkat Guinea keluar dari garis kemiskinan. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah suatu saat negara Guinea akan bisa keluar dari masalah kemiskinan ini? Silahkan komen aja. Jadi beginilah pembahasan kita pada video kali ini tentang negara Guinea. Jika kalian ada salah atau mau menambahkan jika ada yang kurang di video, bisa saja langsung tulis di kolom komentar. Okay, thanks for watching this video. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video and bye-bye. It's so cold outside. I'm alone.